itu. Tetapi pemilih kalangan minoritas di Jakarta ini kemungkinan besar akan lari gitu loh. Karena buat mereka, melihat Anies itu lebih serem dibandingkan Iya, melihat PKS gitu. ingat Karena ingat peristiwa 2017 iya ya, iya, ingat peristiwa 17. 2017 itu Iya, gitu loh. Memang Anies ini sebetulnya Eee, berkoalisi dengan Pramono Rano pada tahun ini, karena dia sebetulnya sedang mencari celah untuk maju lagi sebagai calon di 2029 yang 29. akan datang, sebagai entah calon presiden, entah wakil presiden gitu. Iya, Kan partai politik sekarang kan udah habis dalam tanda kutip ya, mhm, bergabung di Koalisi Indonesia Maju, bergabung dengan Pak Prabowo. Iya, peluang yang tersisa itu adalah PDI PDIP. Perjuangan. Jadi saya lihat ini justru menjadi game changer ya masuknya Anies ini ya, dikira akan mengunci kemenangan tapi malah justru akan menggagalkan kemenangan, gitu. Dikira suhu ternyata cupu. Halo guys, assalamualaikum. Panas-panas Pilgub DKI, yoi. Gimana gak panas? Karena siapa yang jadi gubernur bisa jadi calon presiden juga buat Indonesia guys. Kan udah kebukti ya, Pak Jokowi dan Mas Anies. Pak Jokowi jadi presiden, Mas Anies tidak tentunya. Jadi ini panas banget memang kursi DKI 1 guys. Tapi yang lagi hangat-hangatnya bagaimana Mas Anies ini mepet ke PDIP mendukung Pram Rano karena ya sudah ditinggalin gitu ya sama teman-temannya gitu ya dari Nasdem, PKB, PKS pun gitu ya sudah ditinggalin. Ya mau nggak mau karena dia punya konstituen ya digiring gitu ke Mas Pram. Cuman apakah ini jadi kunci kemenangan atau malah jadi blunder buat PDIP? Langsung aja kita sikat dari Mr. Kodari lagi guys. Kita lihat analisisnya. Kemungkinan menangnya si Ridwan Kamil bagaimana Mister Q melihat? Kalau saya lanjutkan sedikit sekalian menjawab itu. Nah, yang kedua yang ada di belakang Pramono Rano, Pram baru pengenalannya baru di bawah 60%, tapi kemudian sudah di atas Rano adalah saya melihat bahwa anak Abah ini ya sebetulnya sudah berada di belakang pasangan ini gitu. Ya betul. Nah, sudah ada di belakang pasangan ini karena mereka sebagai kelompok oposisi. Ini kan oposisi ini kan ada dua nih Bang pada hari ini. Ada oposisi merah, ada oposisi hijau nih. Nah, ini mereka melihat bahwa Ridwan Kamil adalah representasi dari Prabowo dan Jokowi. Jokowi ya. Prabowo Karena Jokowi ada itu satu Jokowi. paket Bang. Kalau kemarin Jokowi Prabowo, sekarang Prabowo Makanya Jokowi nambah gitu. ke Satu Pram. paket. Jadi mereka lawan gitu. Nah, satu kelompok lagi, bukan dua ya, berarti tiga ya. Itu teman-teman dari kalangan minoritas ya, agama minoritas, suku minoritas gitu. Itu kecenderungannya kemarin itu lari ke Pramono dan Rano karena melihat ada Suswono, ada PKS Ya, ya, ya. sebagai wakilnya Ridwan Kamil gitu ya. Ini saya bukan bermaksud sara ya, tetapi kita kan analisa ilmiah ya atau analisa perilaku pemilih lah gitu. Nah, masuknya dukungan Anies Baswedan kepada Pramono dan Rano, kalau menurut saya itu bukannya menaikkan suara, menggelembungkan suara, tapi malah menggemboskan suara, Bang. Kenapa? Ya, Blunder oke, jadinya. anak Abah tetap di situ, ya. Oke, pemilih Rano tetap di situ. Tetapi pemilih kalangan minoritas di Jakarta ini kemungkinan besar akan lari, gitu Beralih. loh. Karena buat mereka, melihat Anies itu lebih serem dibandingkan Nah, itu dia. melihat PKS gitu. Karena Ingat peristiwa iya 2017 ya, iya, ingat peristiwa 2017 itu gitu loh. Karena politik identitas ya guys. Munculnya politik identitas dalam pilkada di Jakarta. DKI gitu. Jakarta. Dan ya peristiwa-peristiwa berikutnya lah yang tentu kita pahami semua. Jadi mereka akan lari dan memang Anies ini sebetulnya berkoalisi dengan Pramono Rano pada tahun ini karena dia sebetulnya sedang mencari celah untuk maju lagi sebagai calon di 2029 yang akan datang, Itu dia. sebagai entah calon presiden entah wakil presiden gitu. Kan partai politik sekarang kan udah habis dalam tanda kutip ya, bergabung di Koalisi Indonesia Maju, bergabung dengan Pak Prabowo. Iya, peluang yang tersisa itu adalah PDI Perjuangan. Nah, kita lihat kemarin-kemarin waktu pencalonan di Jakarta dan pencalonan di Jawa Barat,
Ibu Mega kan belum terbuka hatinya kepada Anies ini gitu. Nah mungkin Anies merasa melihat kesempatan untuk melunakkan hati Ibu Megawati pada hari ini gitu loh. Sehingga kemudian ya dia berkoalisi dengan Pramono dan Rano. Kalau menang loh ya. Kalau menang. Kalau kalah mah nyungsep. Ya Makin nyungsep, makin sebetulnya kan nyungsep. begini. Kalau ada pertanyaan, Udah Ronald, blunder, gimana peluang Ridwan nyungsep. Kamil? Kemarin kan 50-50 itu Bang. Waktu belum Pramono dan Rano belum menggandeng Anies Anies. Baswedan. Ditambah Tapi Mbak Hamil. setelah Anies mendukung Pramono dan Rano, hemat saya ini loh, bisa lari loh pemilih minoritas itu, sehingga akhirnya ya mereka akan geser ke Ridwan Kamil ya. Ada juga kemungkinan lari ke Dharma ya, tapi saya mengatakan kepada pendukung Ridwan Kamil jangan lari ke Dharma karena surveinya terlalu kecil 3%, 4%. Anda ke sana tidak akan Mempengaruhi apa-apa. tidak akan menambah apa-apa. Kalau Anda mau ke depan ini pembangunan berjalan dengan optimal karena yang jadi gubernur sudah berpengalaman, lalu kemudian Anda tetap ingin Pak Prabowo sebagai presiden 2029, ya tutup ruang bagi Anies Baswedan untuk maju, dan pintu itu ya Anies buka untuk masuk itu lewat Pramono Rano. Jadi pilihlah Ridwan Kamil gitu loh. Jadi saya lihat ini justru menjadi game changer ya, masuknya Anies ini ya dikira akan mengunci kemenangan tapi malah justru akan menggagalkan kemenangan. Bener. Itu dikira suhu ternyata cupu. Nah, itu menurut saya. Anies ini dikira suhu ternyata cupu gitu. Ya. Ya tentu ini tesis dari saya. Kita lihat nanti bagaimana realisasinya pada tanggal 27 November. Silakan teman-teman pemirsa berkomentar, mengajukan pendapat setuju atau tidak dengan tesisnya Mr. Q ini, bahwa Anies itu adalah faktor menggemboskan suara atau menaikkan suara gitu. Ini Anies itu suhu atau cupu gitu. Kalau menaikkan suara suhu, tapi kalau justru menurunkan suara itu artinya cupu. Kalau saya boleh mewakili barangkali. Oh, silakan Bang. Pasti Bang. Ya, justru kalau Anies itu masuk mendukung kubu Pram dan Rano, itu sangat merugikan. Ya. Karena pertama kita tahu basis Anies di Jakarta itu adalah PKS. ya, Kan itu. ya. Dan mereka sudah ada tempatnya di Suswono. Kan gitu. Iya. Nah, kemudian kerugian yang kedua tadi, selain minoritas, kelompok-kelompok nasionalis lain yang tidak suka sama Anies juga bisa keluar lagi, Iya, iya. lari lagi kan gitu. Iya. Jadi semakin berkuranglah dukungan kepada Iya, Pram. iya. Jadi ini di sini memang harus hati-hati ya, Iya. karena saya melihat kalau PKS tidak berada bersama Anies, nggak ada gunanya dukungan itu. Kalau saya Bang, misalnya ada di timnya Pramono Rano, saya kemarin diam aja karena trennya udah naik. Begitu ada Anies, bukannya naik malah turun. Nyungsep. Dan munculnya Anies ini juga membuat elit politik kunci itu kemudian tergerak hatinya dan tergerak kakinya untuk terjun lagi ke sini. Ya. Begitu ada deklarasi dari Anies kan Pak Jokowi langsung muncul itu secara terbuka itu gitu. Jadi ya variabel Anies ini kan variabel yang saya kan lihat begini, saya udah pernah ngomong kalau nggak salah ini. Anies ini sebetulnya bagi elit politik, ya elit politik nih ya, itu sebetulnya bukan opsi lagi. Karena apa? Karena mereka merasa nggak nyaman dengan Anies ya. Kepercayaan kepada Anies itu kan sudah turun banget. Udah hancur. Dia bisa memberikan skor 11 dari 100 kepada Pak Prabowo yang sudah mendukung dia dan membantu dia dalam pencalonan pilkada gubernur Nggak tahu budi, nggak tahu diri. Ampun. di Jakarta sampai terpilih, dan majunya Atau Anies terima itu, Anies kasih. bisa maju calon presiden itu kan tidak lepas dari posisi dia di Jakarta, yang artinya kalau diruntut ada tangan Pak Prabowo di sana. Tetapi ya kalau kita bandingkan dengan debat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi misalnya, apakah pernah ada kalimat-kalimat yang merendahkan seperti itu? Nggak ada. Benar. Jadi orang itu nggak, elit politik ini menurut saya sebetulnya nggak percaya dengan Anies. Nah Anies pun kalaupun misalnya Pramono menang, ya belum tentu juga Bu Mega akan membuka hatinya.
Karena udah tahu Anies pragmatis aja gitu ya. Dan pengalaman kan dengan Nasdem misalnya. Ya, ya. Sekarang kan Nasdem, PKB, Ya. PKS, Ya, ya. semuanya kan masuk dalam koalisi. Iya, iya. Tapi Anies kan jalan sendiri kan. Ya, ya. Jadi menurut kalau saya melihat bahwa memang faktor Anies ini memang banyak di samping orang waspada mencurigakan. Problematik juga ya. Problematik. Aduh, bener-bener. Padahal tampilannya ya pinter gitu ya. Pinter, tapi wah, gila. Dibalik itu semua guys. Iya, iya. Karena waspada itu pengertiannya adalah bahwa dia begitu mudah meninggalkan orang-orang yang punya jasa kepada Betul. dia, kan Nah, gitu. itu dia. Betul, betul. Nah, Betul. jadi Yang jelas kalau begini Bang, kalau Pramono menang ya, Andika kalah, maka kita bisa bayangkan lawan Pak Prabowo ke depan itu adalah Pramono. Anies. Ini buat pemirsa ya, bahwa Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah 2024 ini bukan hanya pilkada, tapi ini sebetulnya proyeksi atau gambaran pertarungan Gambaran 2029. Nah, Pramono kalau dia popularitasnya tinggi, ya dia wakilnya bisa aja ambil siapa, misalnya Anies, karena sudah sama-sama kan. ya Nah, atau misalnya surveinya Anies masih lebih tinggi daripada Pram, Anies Pram. Gitu. Nah, kalau misalnya Andika menang juga, maka nanti dilihat antara Andika dengan Pram, siapa yang surveinya lebih tinggi di 2029. Gubernur Jawa Tengah dengan Gubernur Jakarta siapa yang lebih tinggi? Gitu. Mas Rambu. Pak Andika. Nah, itu yang akan jadi calon presiden dan yang survei nomor 2 jadi. dan itu rumit juga bagi Ibu Mega ngambil keputusan atau PDIP ya. Kalau menurut saya justru Bu Mega malah senang. Nggak rumit. Rumit itu kalau nggak punya jagoan, Bang. Nah, itu dia. Tapi kalau Mega kalau punya jagoan, ya. Rumit itu bagi Bu Mega adalah kalau Pram kalah, Andika kalah. Andika kalah. Ya. Nggak punya jago ke depan, siapa yang mau dijagokan? nggak ada lagi. Nggak ada gitu. Mungkin Mbak Puan sebagai ketua DPR barangkali ya. Tapi kalau misalnya Rano menang, Pram menang, bisa Pram yang jadi jagonya dia. Kalau nggak ada jago ya Ganjar lagi naik. Habis Pilpres juga nggak ada beritanya guys. Redup, tenggelam, entah kemana dengan 16%-nya. Andika menang bisa Andika yang jadi jagoan dia gitu. Karena balik lagi gubernur di 2 wilayah ini sudah punya sejarahnya berpotensi maju calon presiden. Itu pun kalau 2029 Mas Bu Mega ketua umumnya. Oh iya benar. Itu pun bisa Kalau itu kan harus kita asumsikan linear begitu, Bang. ya. Kalau misalnya Puan ketua umum kan bisa beda. Saya belum melihat, Bang. Saya belum melihat tanda-tanda bahwa Bu Mega akan lengser. Saya kira Bu Mega harus per hari ini ya harus diasumsikan menjadi ketua umum partai PDI Perjuangan seumur hidup. Hemat saya begitu. gitu ya. Ya belum kelihatan apa tanda-tanda sekarang bahwa Bu Mega akan mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Justru setelah kekalahan di Pilpres 2024 ini, menurut saya Bu Mega malah makin merasa punya tugas untuk melanjutkan kepemimpinannya, karena siapa lagi yang bisa istilahnya itu mengkonsolidasikan PDI Perjuangan, dan siapa lagi yang bisa menghasilkan calon presiden baru 2029 kecuali beliau sendiri, Bang. Emang saya itu pikiran Bu Mega. Gimana guys menurut kalian? Abah Anies ini bakal jadi suhu atau malah jadi cupu karena gembosin suara dari PDI Perjuangan? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di konten gua berikutnya. Bye, assalamualaikum. Peace.